Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, coba dirapikan dulu pakaiannya ya. Dan juga tempat duduknya, supaya enak dan nyaman untuk belajar. Sudah rapi ya? Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai cara pembuatan tempe, kemudian kita juga belajar cara menghitung volume suatu benda dengan menggunakan satuan, satu gelas satuan. Dan juga kita belajar untuk memiliki sikap tenggang rasa terhadap orang lain, serta kita dapat memahami perbedaan yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, dan tidak terasa kita sudah memasuki subtema 2, yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Dan hari ini kita akan memulai pembelajaran 1 tentang bahan dasar pakaian. Yang kedua kita akan belajar mengenai cara menghitung simetri lipat. Dan kita juga akan belajar untuk memperagakan sebuah gerakan tari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kalian dapat mencari informasi penting yang ada dalam suatu teks. Kemudian kalian dapat menghitung simetri lipat atau banyaknya jumlah lipatan suatu bidang atau bangun datar. Dan juga kalian dapat memperagakan gerakan tari, yaitu gerakan tari menenun. Selanjutnya, kita akan masuk materi pertama kita. Kita akan membaca teks terlebih dahulu ya. Sebelum membaca teks, tadi Ibu sudah menyebutkan yang namanya kata sandang. Ada yang tahu arti kata sandang itu apa? Sandang merupakan bahan pakaian. Maka dari itu, teks yang akan kita baca selanjutnya berjudul bahan dasar pakaian. Kalian pasti juga membutuhkan pakaian kan? Nah, maka dari itu, yuk kita cari tahu bersama-sama melalui teks yang akan kita baca selanjutnya. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Nah, kita sudah selesai membaca teks tersebut bersama-sama ya. Untuk tugas selanjutnya, kalian bisa mencari informasi penting dari teks yang sudah kita baca tadi. Jika kalian masih ada yang lupa, bisa kalian tonton ulang videonya untuk membaca teks tersebut. Tugasnya, kalian harus mencari 5 informasi penting dari setiap paragraf yang ada dalam teks tersebut. Kalian bisa tuliskan di kertas kalian. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting dari setiap paragraf yang ada dalam teks tersebut? Kita cari bersama-sama ya, sebagai contohnya. Kita bisa lihat dari paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama memiliki bacaan seperti ini. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Informasi penting yang ada dalam paragraf pertama yaitu keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Dan pakaiannya digunakan
untuk melindungi tubuh. Seperti itu cara mencari informasi penting dari setiap paragrafnya. Untuk menuliskan setiap informasi penting dari setiap paragrafnya, kalian bisa gunakan kata-kata kalian sendiri. Tetapi untuk informasinya bisa kalian baca dari setiap teksnya. Seperti itu ya anak-anak. Sudah selesai semuanya menuliskan informasi penting dari setiap paragraf dalam bacaan tadi? Sudah selesai semuanya ya. Dari bacaan tadi kita jadi mengetahui bahwa pakaian yang kita gunakan sehari-hari memiliki bahan dasar sebelum dapat menjadi sebuah pakaian yang dapat kita gunakan. Sekarang Ibu Iren memiliki sebuah contoh kain seperti ini. Nah, biasanya kain ini di rumah kalian digunakan sebagai lap ya. Bisa kalian lihat, kain ini memiliki bentuk apa? Bentuknya apa kain ini? Iya betul, kain ini berbentuk segi empat atau persegi. Kain ini jika kita lipat memiliki yang namanya simetri lipat. Nah, sekarang kita coba bersama-sama ya untuk melipat kain ini. Nah, ternyata kain ini dapat dilipat seperti ini. Kain ini menjadi bentuk apa? Iya, persegi panjang. Nah, berarti kain ini sudah memiliki satu jumlah lipatan ya, yaitu simetri lipat disebutnya. Nah, tadi kita melipatnya dari atas ke bawah. Sekarang kita coba melipatnya ke samping ya, seperti ini. Ternyata kain ini juga bisa dilipat seperti ini. Artinya kain ini sudah memiliki dua simetri lipat. Kemudian kita coba lagi ya melipatnya secara diagonal. Seperti ini. Ternyata kain ini juga bisa dilipat secara diagonal. Berarti kain ini sudah memiliki 3 simetri lipat. Selanjutnya, kita melipatnya diagonal dari sisi yang sebelah sini ya. Ternyata juga sama, kain ini juga bisa dilipat seperti ini. Berarti kain ini sudah memiliki 4 simetri lipat. Kain ini berbentuk segi 4 dan memiliki 4 simetri lipat. Mengapa kain ini dapat memiliki 4 simetri lipat? Karena kain ini memiliki bentuk persegi 4, di mana keempat sisinya 1, 2, 3, dan juga 4 di bawah memiliki sisi yang sama panjang. Maka dari itu kain ini bisa memiliki 4 simetri lipat. Sekarang kita coba menggunakan sebuah kertas ya. Ibu memiliki kertas dengan bentuk yang sama, yaitu segi 4. Kita sudah mengetahui ya, bahwa kain yang tadi berbentuk segi 4 dapat memiliki 4 simetri lipat. Sekarang kita coba bersama-sama ya untuk melipat kertas ini juga. Nah, kelas ini juga bisa dilipat ya. Dari atas ke bawah. Kemudian, kita buka lagi. Kita coba melipatnya ke arah samping.
Bisa dilihat ya, kertas ini sudah memiliki 2 simetri lipat. Ada garisnya. Nah, sekarang kita coba melipatnya secara diagonal. Seperti ini. Kemudian sisi diagonal satunya lagi. Nah, kertas bentuk segi 4 ini memiliki 4 simetri lipat. Bisa kita hitung di sini ya. 1, 2, 3, dan juga 4. Ibu coba tebalkan dulu ya garis-garisnya supaya dapat terlihat lebih jelas. Nah, sudah Ibu tebalkan garis-garisnya. Sudah dapat terlihat ya simetri lipatnya. Ada 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi, bentuk bangun datar persegi ini memiliki 4 simetri lipat. Selanjutnya, kita akan mencoba bentuk bangun datar yang lain ya, persegi panjang. Nah, Ibu memiliki kertas yang berbentuk persegi panjang. Kita coba lipat bersama-sama ya. Bangun datar bentuk persegi panjang ini memiliki berapa simetri lipat? Nah, ternyata bentuk bangun datar persegi panjang ini dapat dilipat ke arah samping. Jadi, sudah ada 1 ya simetri lipatnya. Sekarang kita coba lipat ke arah bawah. Ternyata juga bisa dilipat ke arah bawah. Berarti bentuk persegi panjang ini sudah memiliki 2 simetri lipat. Kita coba lipat ke arah diagonal ya. Ternyata bentuk bangun datar persegi panjang tidak dapat dilipat secara diagonal karena tidak semua sisinya dapat tertutupi. Sehingga ini bukan simetri lipat ya. Jadi, bangun datar bentuk persegi panjang ini hanya memiliki 2 simetri lipat. Ibu tebalkan dulu ya garisnya. Nah, sudah Ibu tebalkan garisnya. Sehingga kertas ini dapat terlihat ya. Kertas yang berbentuk bangun datar persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat. Ada 1 dan 2. Sudah jelas ya? Selanjutnya kita akan mencoba pada bentuk bangun datar segitiga sama sisi. Seperti ini. Ibu memiliki kertas yang berbentuk segitiga sama sisi. Yang artinya ketiga sisinya 1, 2, dan 3 memiliki sisi yang sama panjang. Kita coba lipat ya. Ternyata kertas ini yang berbentuk segitiga sama sisi dapat dilipat ke arah samping. Seperti ini. Sehingga sudah memiliki 1 simetri lipat. Kita coba ke sisi yang lainnya ya.
Ternyata dilipat ke sisi yang lainnya, segitiga sama sisi ini juga bisa ya. Semua sisinya dapat tertutupi. Sehingga segitiga sama sisi ini sudah memiliki 2 simetri lipat. Kita coba ke sisi yang lainnya ya. Ternyata juga bisa. Jadi, segitiga sama sisi ini sudah memiliki 3 simetri lipat. Karena dilipat ke arah manapun, semuanya bisa. Sisinya tertutupi dengan sempurna. Seperti ini. Ada 1, 2, dan juga 3. Ibu tebalkan dulu ya garisnya. Jika ditebalkan, maka akan terlihat garis-garis lipatannya. Ada 1, 2, dan 3. Jadi kesimpulannya, segitiga sama sisi ini memiliki 3 simetri lipat. Kita ulangi lagi ya dari awal. Bentuk bangun datar persegi 4 memiliki 4 simetri lipat. Ada 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian, kertas yang berbentuk bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Ada 1 dan 2. Dan yang terakhir yang sudah kita pelajari, kertas yang berbentuk bangun datar segitiga memiliki 3 simetri lipat. Ada 1, 2, dan juga 3. Bisa kalian praktikkan ya di rumah. Selanjutnya dapat kalian praktikkan di rumah ya dengan membuat bentuk kertas seperti tadi dan mencoba hitung simetri lipatnya dari setiap bangun datar. Dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa bentuk-bentuk yang dapat menutupi bagian kertas saat dilipat disebut sebagai simetri lipat. Seperti ini. Jadi saat dilipat, semua bagiannya dapat tertutup dengan sempurna. Nah, itu disebut sebagai simetri lipat ya anak-anak. Dan untuk tugasnya dapat kalian pilih dari 3 bangun datar yang tadi. Yang pertama ada persegi, kedua persegi panjang, dan yang ketiga ada segitiga sama sisi. Kalian pilih salah satunya saja, kemudian kalian gambarkan pada buku kalian, dan tunjukkan garis simetri lipatnya itu di bagian mana saja. Kemudian nanti fotokan dan kirimkan ke ibu ya. Dan setelah kita mengetahui bangun datar dan juga simetri lipatnya, sekarang kita akan belajar menari bersama. Ibu sudah memiliki video yang menunjukkan gerakan tarian menenun seperti yang ada pada buku halaman 71 hingga 72. Boleh disimak ya video gerakannya seperti apa? Yang lebih paham, ayo amati gerakan memintal dan menenun berikut ini. Yang pertama, gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kiri menekuk ke atas, tangan kiri melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. Lakukan sebanyak 8 kali 1 hitungan. Gerakan yang pertama anak kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup.
Yang kedua, anak-anak gerakan menenun. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Dilakukan 8 kali 1 hitungan. Kemudian kita lanjutkan gerakan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Kemudian selanjutnya anak-anak gerakan menenun. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Lakukan 8 kali 1 hitungan. Kemudian gerakan yang ketiga, anak-anak, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Yang selanjutnya anak-anak gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan 8 kali 1 hitungan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan gerakan yang keempat. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Gerakan yang pertama anak-anak coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Kemudian kita lanjutkan gerakan yang kedua anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Kita lanjutkan gerakan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan gerakan yang keempat. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup. Bagaimana? Sudah disimak video menarinya seperti apa? Hebat kalian semua. Nah, gerakan tarian tersebut namanya gerakan tarian menenun. Nama tariannya yaitu tarian Pontanu yang berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, nama tersebut memiliki arti menenun. Maka dari itu gerakannya disebut sebagai gerakan menenun. Nah, coba kalian peragakan gerakan tarian tersebut dengan 8 kali 1 hitungan setiap gerakannya. Karena totalnya ada 4 gerakan. Nah, jadi setiap tariannya dalam satu gerakan 8 kali 1, gerakan kedua 8 kali 1 juga, gerakan ketiga 8 kali 1, dan gerakan keempat 8 kali 1. Seperti yang ada pada buku ya panduannya. Boleh kalian praktekkan, kemudian kalian buat videonya dan dikirimkan ke ibu. Untuk tugas menari ini, ibu beri waktu 2 hari.
Jadi kalian dapat berlatih terlebih dahulu dan kalian dapat memperagakannya dengan sebaik mungkin. Seperti itu anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kita sudah mempelajari bagaimana caranya mencari informasi penting pada teks bacaan yang berjudul bahan dasar pakaian. Kalian sudah mencari 5 informasi penting dari setiap paragraf dalam bacaan tersebut. Kemudian, kita juga sudah belajar bersama untuk menghitung simetri lipat dari bangun datar. Ada 3 bangun datar yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat bangun datar apa saja? Iya, ada persegi, persegi panjang, dan juga segitiga sama sisi. Kita juga sudah belajar bersama gerakan tarian Pontanu atau gerakan tarian menenun. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita juga akan belajar mengenai mengolah bahan dasar pakaian dan juga keberagaman jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak.